beli
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oh, warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada kita sehingga kita dapat berkumpul via Zoom pada sore hari ini untuk melakukan kegiatan belajar secara daring tanpa ada halangan satu apapun. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di hari yaumul kiamah. Amin. Allahumma amin. Eh, Pertemuan pada sore hari ini supaya membawa berkah dan bermanfaat bagi kita, marilah kita baca dengan bacaan umul kitab bersama-sama ala hadaniyatikum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemarin sampai mana kemarin?
Sampai mana kemarin? Masih ingat enggak? Bab 4, Pak. Bab 4. Apa? Bab 4 itu apa? Pemeriksaan gugatan. Pemeriksaan gugatan. Saya ingatkan ya, jangan lupa untuk absen, karena absen harus sesuai pada tanggal perkuliahan. Ya, kemarin sampai mana bab 4-nya? Sudah download belum yang kemarin? Sudah pada mendownload belum? Atau kemarin saya minta ke Mas siapa itu yang komting? Mas Aziz, Pak. Hmm. Mas Ajis mana? Ada enggak? Kok belum diupload di grup? Ji, Pak. Kemarin belum diupload di grup. Sudah, Pak. Sudah. Oh, kok punya saya nggak ada gitu loh. Atau saya kirim lagi. Yang materi ketiga, Pak, ya? Ya, yang kemarin bab 4. Sudah teman-teman tuh. Saya kirim ulang. Ya kan saya kirim ke SIM juga, terus sama ke grup. Kemarin sampai mana kemarin? Saya lanjutkan untuk D ya, eksepsi ya, jawaban dan eksepsi ya. Ji, Pak. Jawaban. Dalam jawaban tidak ada ketentuan yang mewajibkan tergugat memberikan jawaban. Kalau jawaban itu tidak wajib ya tergugat
dalam undang-undang tidak mewajibkan tergugat untuk memberikan jawaban. Akan tetapi justru jawaban itu yang akan menentukan. Ketika tidak ada jawaban berarti kan tergugat mengakui semua. Jawaban ini sangat penting, namun jawaban ini sangat penting bagi tergugat karena apabila tergugat tidak memberi jawaban, tergugat harus menyadari ia harus memikul akibat dari sikapnya. Dalam jawaban, tergugat dapat dilakukan secara lisan maupun secara tertulis. Tapi pada umumnya sekarang itu jawaban tertulis. Nah, jawaban itu isinya ada berapa? Jawaban itu isinya ada 3 ya. Jawaban pokok perkara yang lazim disebut eksepsi atau tangkisan. Ini jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Terus kemudian jawaban yang mengenai pokok perkara. Sedangkan eksepsi itu ada 2, yaitu eksepsi prosesual, yaitu eksepsi mendasarkan pada hukum acara perdata, misalkan eksepsi yang menyangkut kompetensi absolut atau eksepsi yang menyangkut kompetensi relatif. Yang B, eksepsi material. Eksepsi material adalah yang didasarkan pada hukum data material. Misalnya eksepsi yang menyatakan gugatan penggugat sudah lewat waktu atau kadaluarsa. Eksepsi yang menyatakan gugatan penggugat belum waktunya untuk diajukan. Sedangkan jawaban yang langsung mengenai pokok perkara yaitu jawaban tergugat, misalkan pengakuan. Ya kamu itu ambil. Untuk eksepsi ada yang ditanyakan? Jawaban itu ada 2, yaitu jawaban yang tidak pada pokok perkara, yaitu eksepsi namanya. Kemudian jawaban yang langsung mengenai pokok perkara. Jadi untuk lebih memahami ya, jangan hanya berpatokan pada materi ini ya. Dibaca di situ ada apa itu eh, daftar pustakanya, di situ bisa dibaca.
Yang selanjutnya, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan. Gugatan rekonvensi. Gugatan rekonvensi atau gugatan balik atau gugatan balasan diatur dalam pasal 157 dan 158 RBG, pasal 132A dan 132 BHIR. Pasal 157 RBG menentukan tergugat berwenang untuk mengajukan gugatan balik dalam segala hal, kecuali bila penggugat dalam konvensi bertindak dalam suatu kedudukan, sedangkan gugatan balik mengenai diri pribadinya dan sebaliknya. Nah, jadi pihak tergugat itu bisa mengajukan gugatan balik, tetapi ketika gugatan itu berbentuk hukum, ya, bila penggugat konvensi bertindak dalam suatu kedudukan, yaitu dia sebagai apa, badan hukum, misal dia sebagai kepala apa, penggugatnya, terus kemudian tergugatnya pribadi, maka kalau tergugat mau mengajukan gugatan balik itu ya gugatannya sebagai jabatan, bukan pada pribadinya. B. Bila pengadilan negeri yang menangani gugatan asal tidak berwenang mengadili persoalan yang menjadi inti gugatan balik yang bersangkutan. Nah, yang C, tentang perselisihan mengenai pelaksanaan hakim. Yang kedua, jika dalam tingkat pertama tidak diajukan gugatan balik, maka hal ini tidak dimungkinkan dalam tingkat banding. Jadi gugatan rekonvensi itu harus diajukan pada tingkat pertama dan pada jawaban pertama. Yang selanjutnya, diperbolehkan pemeriksaan tingkat banding bila tuntutan dalam gugatan asal ditambah dengan nilai gugatan balik melebihi wewenang hakim untuk memutus dalam tingkat akhir. Jadi kalau misalkan ini tadi yang ketiga belum ya. Kedua perkara diperiksa bersama-sama dan diputus dengan satu keputusan kecuali bila hakim memandang perlu untuk memutus perkara yang satu lebih dahulu daripada yang lain dengan ketentuan bahwa gugatan asal atau gugatan balik yang belum diputus harus diselesaikan oleh hakim yang sama. Yang keempat, hakim diperbolehkan pemeriksaan tingkat banding bila tuntutan dalam gugatan asal ditambah dengan nilai gugatan balik melebihi wewenang hakim untuk memutus dalam tingkat akhir. Yang kelima, akan tetapi jika kedua perkara dipisah dan diputus sendiri-sendiri, maka harus diikuti ketentuan biasa mengenai pemeriksaan banding. Jadi syaratnya gugatan rekonvensi itu adalah dalam hal gugatan itu yang pertama penggugat dalam konvensi bertindak dalam suatu kedudukan, mempunyai jabatan, maka yang digugat adalah bukan pribadinya tetapi jabatan tersebut.
Terus yang kedua, gugatan pokok sama gugatan rekonvensi itu harus sama-sama menjadi kewenangan pengadilan tersebut. Yang ketiga, tentang perselisihan mengenai pelaksanaan hakim. Lah, ini juga bisa syaratnya itu. Ada yang tanya kan? Kalau nggak ada, saya teruskan ya. Kalau nggak ada ditanyakan apa udah pada paham? Bapak, apakah boleh memberikan contoh dari eh, yang penggugat dalam konveksi bertindak dalam suatu kedudukan itu, Pak? Tuh ya. Contohnya misalnya dalam suatu perusahaan penggugat itu misal direksi ya, direktur utama ya. Terus kemudian dia bertindak itu untuk PT ya, bertindak untuk PT. Terus kemudian dia gugat juga pada pelanggan. Nah, pelanggan itu misal dalam suatu perusahaan, misal si penggugat itu membuat sarung. Ya, sebagai contoh sarung atlas itu ya. Nah, kemudian yang tergugatnya itu sebagai distributor sarung. Lah, karena ada permasalahan, misalkan si tergugatnya itu karena eh, tidak sesuai, misalkan dalam pembayaran dalam waktu 6 bulan sudah harus dibayar semua, ternyata sudah 1 tahun belum dibayar semua. Kemudian dia kalau menggugat, yang distributor tersebut mau menggugat penggugat yang tadi menggugatnya sebagai direktur utama, itu ya kedudukannya sebagai direktur utama PT Atlas. Tidak boleh dia menggugat nama tersebut sebagai pribadi. Itu contohnya. Nah, itu gugatannya ya terkait misal tidak dibayar ke apa, misalkan PT Atlas tadi, direktur PT Atlas menggugat tergugat itu tidak membayar lunas sesuai perjanjian selama 6 bulan. Kemudian tergugatnya menggugat rekonvensi karena ketika dibayar apa yang dulu itu sudah dibayar lunas, dia memberikan janji akan memberikan apa itu potongan 30%, ternyata tidak dibayar yang potongan 30% itu. Akhirnya dia menggugat yang 30% tersebut rekonvensinya. Contohnya seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Sekarang bab 5, pembuktian. Pengertian pembuktian. Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi. Jadi
pembuktian itu mengenai fakta hukum yang sudah terjadi. Kalau belum terjadi, itu ya bukan pembuktian, namanya belum terjadi. Zainal Asikin itu menyebutkan pembuktian merupakan cara dan menunjukkan kejelasan perkara kepada hakim supaya dapat dinilai apakah masalah yang dialami penggugat atau korban dapat ditindak secara hukum. Kalau Sudikto Mertokusumo menjelaskan bahwa pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian historis. Pembuktian bersifat historis ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkreto. Membuktikan pada hakikatnya berarti mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar. Kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil. Ini kalau dalam perkara perdata itu yang dibuktikan itu cuma kebenaran formil, tidak seperti perkara pidana. Kalau perkara pidana yang dibuktikan adalah perkara materialnya. Misal kalau dalam perkara perdata itu yang dibuktikan misal dia si A itu wan prestasi, dia tidak memenuhi apa yang sudah dijanjikan. Buktinya apa wan prestasinya? Misalkan ini surat, bukti surat, ada bukti suratnya. Kemudian dibuktikan dengan saksi, oh benar, ya itu belum memberi, saksinya mengatakan seperti itu. Terlepas, nah apakah surat itu palsu atau surat itu benar? Ketika surat itu benar ada, yaitu sudah terbukti perbuatannya. Berbeda dengan perkara pidana. Kalau perkara pidana itu harus dicari kebenaran materialnya. Misal ada pemukulan, yang dipukul apa? Terus dengan apa? Bagaimana cara memukulnya? Akibat dari pukulan itu apa? Itu harus dicari kebenaran materialnya. Kalau perkara perdata tidak. Dari diri dan sanubari hakim tidak dituntut keyakinan. Jadi hakim itu tidak dituntut ini benar atau enggak. Ketika sudah ada apa bukti-bukti formil, ya udah dibenarkan. Hakim tidak dilarang mencari kebenaran material. Ya sebenarnya enggak, hakim tidak dilarang mencari kebenaran material asal kebenaran itu ditegakkan di atas landasan alat bukti yang sah memenuhi syarat. Kalau bukti-buktinya itu ada, sudah benar ada. Kemudian dari pihak lawan tidak bisa membantah. Kalau misalkan lawan itu membantah, oh itu enggak benar Pak Hakim. Itu cara dibuatnya seperti ini, seperti ini. Itu hakim tidak boleh memeriksa yang kebenaran apa itu cara pembuatannya. Kalau mencari kebenaran cara pembuatan surat itu adalah perkara yang lain. Karena yang digugat tadi masalah perbuatan wan prestasi. Kalaupun hakim yakin, tetapi keyakinan itu tidak ditegakkan di atas landasan alat bukti yang sah, tidak dibenarkan hukum. Sebaliknya, walau hakim tidak yakin, asal pihak yang berperkara dapat membuktikan berdasarkan alat bukti yang sah. Nah ini, hakim harus menerima sebagai kebenaran. Pembuktian kewajiban membuktikan dan beban pembuktian. Nah, ini kewajiban untuk memberikan bukti yang membuktikan itu diatur dalam pasal 283 RBG, pasal 14 HIR, pasal 1865 BW, pasal 283 RBG yang menentukan barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal
hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu. Kemudian dalam pasal 163 HIR, barang siapa mengaku mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu kejadian perbuatan untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Pasal 1865 BB menentukan setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai guna meneguhkan hak sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Jadi kalau dalam perkara perdata, siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Saya lanjutkan. Alat bukti. Macam-macam alat bukti diatur dalam pasal 284 RBG. Satu 164 HIR 1866 BW yang terdiri satu alat bukti tertulis. Nah ini alat bukti itu ada alat bukti tertulis atau surat diatur dalam pasal 164, pasal 285 sampai dengan pasal 305 RBG, pasal 138, pasal 165, pasal 168 HIR, pasal 1867 sampai 1894 BW. Dengan memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas, alat bukti tertulis, surat pada dasarnya dapat dibedakan menjadi bukti tulisan atau surat berupa akta dan bukti tulisan atau surat bukan akta. Jadi bukti surat itu ada dua, yaitu akta dan bukan akta. Alat bukti tulisan berupa akta masih dapat dibedakan lagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Bukti tertulis itu ada dua, yaitu akta dan bukan akta. Bukan akta itu misalkan tulisan-tulisan, nota-nota. Nah, kalau akta itu adalah ada dua, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Kalau akta otentik itu akta yang dibuat di depan notaris. Kalau akta di bawah tangan yaitu akta surat-surat perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, tidak di hadapan notaris. Dengan demikian dikenal ada 3 macam alat bukti tertulis, yaitu A. Akta. Akta adalah suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya. Ini kalau menurut Ridwan Sahrani. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo mendefinisikan akta sebagai surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Hampir senada, Abdul Qadir Muhammad itu merumuskan akta sebagai surat yang bertanggal dan diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang digunakan untuk membuktikan. Sedangkan menurut Eva Laila Fakriah,
Akta yaitu suatu surat yang ditandatangani berisi perbuatan hukum seperti misalnya suatu persetujuan jual beli, gadai, pinjam minjam uang, pemberian kuasa, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Dari pengertian tersebut di atas, suatu tulisan surat dapat dinyatakan ya. Dari pengertian tersebut di atas, suatu tulisan atau surat dapat dinyatakan sebagai akta apabila memenuhi 3 syarat. Nah, itu yang dikatakan akta itu harus mempunyai 3 syarat. Yang pertama, sengaja sejak semula dibuat untuk kepentingan pembuktian. Jadi akta itu sejak awal itu dibuat mereka berdua atau mereka bertiga, yang jelas mereka yang berkepentingan itu untuk pembuktian. Ini bahwa ada bukti terjadinya perikatan. Yang B, surat atau tulisan itu memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan atau perbuatan hukum. Nah, ini yang kedua itu syarat akta tulisan itu memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan atau perbuatan hukum. Yang C atau yang ketiga, tulisan atau surat tersebut ditandatangani. Tulisan atau surat yang tidak memenuhi salah satu dari syarat di atas tidak dapat dikategorikan sebagai akta. Jadi kalau membuat surat perjanjian kedua belah pihak atau ketiga belah atau keempat itu tidak ditandatangani, itu bukan merupakan akta, tetapi itu tulisan biasa, surat. Tulisan surat semacam itu atau dikelompokkan ke dalam tulisan surat bukan akta atau memo atau kwitansi lah, itu bukan akta, itu maksudnya cuma surat bukan akta. Semua akta harus memenuhi ketiga syarat di atas. Oleh karena itu kedua jenis akta yaitu akta otentik maupun akta di bawah tangan haruslah memenuhi syarat di atas. Jadi syaratnya dikatakan akta-akta itu ada dua ya. Satu akta di bawah tangan, yang kedua akta otentik. Untuk bisa dikatakan sebagai akta itu harus memenuhi 3 unsur. Sengaja sejak semula dibuat. Sejak semula dibuat. Terus yang kedua, tulisan itu memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar. Yang ketiga itu harus ditandatangani. Kalau tidak ditandatangani itu namanya bukan akta. Macam-macam akta. Nah, ini tadi macam-macam akta itu, satu akta otentik, yang kedua akta di bawah tangan. Ada 2. Akta otentik pasal 285 RBG mendeskripsikan akta otentik sebagai berikut. Sebuah akta otentik yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang di tempat akta dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunan, dan merupakan yang mendapat hak tentang apa yang dimuat di dalamnya, dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka. Hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta. Pasal 165 HIR merumuskan akta otentik yang disebutkan dengan surat atau akta yang sah sebagai berikut. Surat akta yang sah ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh
atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya, dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hal yang disebut dalam surat itu, dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja. Dan dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahu itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat akta itu. Pasal 1868 BW menentukan suatu akta otentik ialah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa itu di tempat di mana akta dibuat. Dengan memperhatikan pasal 285 RBG dan pasal 165 HR serta pasal 1868 BW, maka suatu akta dapat dikategorikan sebagai akta apabila akta tersebut memenuhi syarat. Akta tersebut dibuat dengan campur tangan pejabat umum yang berwenang, yakni campur tangan dalam bentuk dibuat oleh atau dibuat di hadapan pejabat umum. Yang B, akta tersebut dibuat dalam bentuk tertentu, yaitu dibentuk dengan bentuk yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Isi dari akta otentik dianggap tidak dapat disangkal kebenarannya kecuali jika dapat dibuktikan bahwa apa yang oleh pejabat umum dicatat sebagai benar, tetapi tidaklah demikian halnya. Jadi untuk dari syarat akta otentik itu, yang pertama, akta tersebut dibuat dengan campur tangan pejabat umum yang berwenang. Yang kedua, akta tersebut dibuat dengan bentuk tertentu, yaitu dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kalau akta itu tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, misal sertifikat itu tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, itu bukan merupakan akta otentik. Atau akta jual beli tentang tanah itu tidak dibuat di hadapan PPAT, itu juga bukan merupakan akta otentik. Ada yang ditanyakan tentang akta? Pak, izin bertanya. Ya, Ya masih di bagian yang tadi, Pak. Apa kalau misalnya tadi kan hakim nggak boleh memeriksa kebenaran yang secara material itu. Nah, kalau misalnya berarti dia ngasih aktanya itu akta yang palsu gitu, tapi pihak yang tergugatnya nggak punya bukti yang lain juga, dia nggak punya bukti akta yang aslinya misalnya kayak gitu, berarti tetap ngambil dari eh, tergugat ya walaupun sebenarnya itu palsu gitu Pak. ya. Jadi gini, kalau dalam perkara perdata, hakim itu misal si penggugat, ini terkait contoh ya, saya contohkan. Penggugat dia menggugat bahwa dia mendalilkan punya rumah dan tanah di daerah ini. Rumah itu dulunya itu miliknya si B, misal. Si B itu mendalilkan bahwa rumah itu miliknya dia, tetapi si penggugat itu menggugat, tidak, rumah itu sudah saya beli dari si orang tuanya, misal.
Buktinya mana? Buktinya surat sertifikat sudah atas namanya penggugat. Terus kemudian ada dua orang saksi yang menguatkan, yang menceritakan, yang menerangkan tentang kepemilikan si penggugat. Itu hakim sudah, karena gugatan, hakim dalam memutus perkara itu harus berdasarkan minimal dua alat bukti. Alat bukti yang pertama tadi bukti surat sertifikat. Terus yang kedua keterangan saksi, keterangan dua orang saksi tadi. Padahal kalau menurut tergugat, proses daripada apa itu sertifikat itu tidak benar prosesnya. Karena sebenarnya dulu pada saat orang tuanya itu tidak menjual, tetapi pada saat itu hanya digadaikan. Tapi ternyata oleh si penggugat, sertifikat tadi dibuatkan biasanya itu kalau di apa zaman dulu itu banyak dibuatkan tanda tangan di kertas kosong. Kalau enggak dibuatkan surat kuasa menjual. Akhirnya dibalik nama ke pihak penggugat. Nah, itu hakim tidak bisa memproses ke situ. Kalau pihak tergugat mau membantah itu dengan cara lain. Dia harus bisa membuktikan kok benar ya. Nah, kecuali kalau misalkan si tergugatnya bisa membuktikan bahwa ini prosesnya salah. Buktinya ini, dia bisa membuktikan. Dulu pihak tergugat, orang tua tergugat itu hanya menggadaikan. Buktinya ini sama-sama otentik ya. Terus dibuatkan dengan saksi juga. Nah, itu baru bisa. Kalau sudah seperti itu, nanti pihak tergugat juga harus membatalkan sertifikat itu di PT UN. Jadi seperti itu. Kalau penggugat bisa membuktikan bahwa sertifikat itu tidak asli, proses pembuatannya salah, tidak benar, lah itu baru akta itu bukan merupakan atau otentik, sehingga hakim tidak berpegang teguh pada dua alat bukti tadi, bisa memutus yang lain. Sudah paham belum? Kalau belum bisa tanyakan lagi. Oh, berarti yang membuktikan kalau itu salah itu penggugatnya bukan hakimnya gitu ya, Pak ya? Jadi bukan tugas Tergugat, hakimnya. Iya, oh ya. tergugatnya. Iya, tergugat. Hmm, Tergugat iya, yang membuktikan kalau itu tuh salah. iya. Oke, iya. Kalau dalam perkara perdata kan hakim pasif. Jadi Oke, kedua iya. belah pihak yang membuktikan. Hmm. Oke, terima kasih Bapak. Sama-sama. Ada yang tanyakan yang lain? Pak, berarti hakim itu kayak semacam penengah aja, Pak ya? Tidak bisa memutuskan apapun. Iya. Jadi kalau hakim dalam perkara perdata itu hakim itu ya hanya menilai bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak itu yang kuat yang mana. Seperti itu. Nah, untuk berbicara tentang bukti, penggugat itu untuk bukti itu harus berupa hard file, dalam hal ini dokumen, atau mungkin bisa berupa hal-hal yang lain ketika apa kayak semacam video atau segala macam. Gimana, Pak? Nah, jadi hakim juga ya dalam memeriksa perkara itu ada patokannya.
Ada patokannya. Tadi dikatakan macam-macam alat bukti lah ini. Pembuktian. Pembuktian ini ya. Pengertian pembuktian. Jadi di sini kan ada alat bukti itu ada berapa? Nah, ini. B. Alat bukti. Satu. Alat bukti tertulis. Terus nanti ada juga saksi. Alat bukti saksi. Terus apa lagi? Nah, di sini bukti tertulis itu kan ada macamnya. Satu, akta dan bukan akta. Nah, terus kemudian akta itu termasuk perjanjian itu dikatakan akta. Sertifikat itu dikatakan akta. Nota itu dikatakan bukan akta. Kwitansi dikatakan bukan akta. Terus kemudian akta itu ada dua, akta otentik dan akta di bawah tangan. Kekuatan pembuktian yang paling tinggi itu akta otentik. Jadi hakim dalam dalam menilai suatu peristiwa, dalam memutus suatu perkara itu didasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak, yaitu bukti tertulis. Karena alat bukti itu ada alat bukti tertulis atau bukti surat, keterangan saksi, petunjuk, dan yang lain-lain. Jadi ada empat gitu. Jadi patokannya itu ya. Biasanya kalau sudah akta otentik, itu akta yang nilai pembuktiannya itu nomor satu, bindet, poledik, mengikat, itu akta otentik. Ada yang tanyakan lagi? Mau bertanya, Pak. Ya, Untuk akta tanah itu termasuk otentik ya, Pak? ya itu akta Sertifikat tanah. otentik. Sertifikat tanah itu akta otentik. Terus buku nikah itu juga akta otentik karena dibuat oleh pejabat. Berarti selain yang dibuat oleh di depan notaris, kemudian yang dibuat oleh pejabat pemerintah itu otentik, Pak. Ya, jadi akta otentik itu adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal tersebut ya. Meskipun dia pejabat, tetapi dia tidak berwenang untuk membuat surat atau akta tersebut, itu bukan akta otentik. Jadi akta otentik itu yang ada campur tangan dari pejabat pemerintah, karena apa itu, notaris PPAT. PPAT itu juga sebagai pejabat yang mewakili pemerintah meskipun swasta ya.
Ada yang tanyakan lagi? Ini akhir bulan ini sudah UTS loh ya. Udah tahu belum? Ini Pak. Sudah, Pak. Gimana? Sudah tahu, Pak. Udah tahu ya. Saya teruskan nih. Nah, ini tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan lebih lanjut diatur dalam pasal 288 dan pasal 289 RBG. Pasal 288 RBG menyatakan akta di bawah tangan yang berasal dari orang Indonesia atau orang Timur asing yang diakui oleh mereka yang berhubungan dengan perbuatan akta itu atau yang secara hukum diakui sah menimbulkan bukti yang lengkap terhadap mereka yang menandatanganinya, serta para ahli waris dan mereka yang mendapat hak. Mereka yang mendapat hak yang sama seperti akta otentik. Nah, ini kalau akta di bawah tangan, misalnya pembagian waris, ya secara sudah disepakati itu mempunyai kekuatan yang sama. Pasal 289 RBG menyatakan barang siapa yang dilawan dengan akta di bawah tangan wajib secara tegas-tegas mengakui atau menyangkalnya. Nah, di sini eh, kalau akta di bawah tangan itu akan menjadi pembuktian yang kuat, yang mengikat itu ketika diakui, yang membuat itu mengakuinya. Itu menjadi bukti yang sempurna. Tetapi kalau menyangkal, nah itu harus dikuatkan dengan bukti yang lain. Berbeda dengan akta autentik. Kalau akta autentik itu tidak bisa disangkal, kecuali memang akta autentik itu salah dan bisa membuktikan keterangan itu tidak benar, keterangan yang ada dalam akta itu tidak benar, itu bisa. Tulisan atau tanda tangannya tapi ahli warisnya atau orang yang mendapat hak cukup dengan menerangkan bahwa ia tidak menggugat tulisannya atau tanda tangan itu sebagai dari orang yang diwakilinya. Nah, yang kedua tadi kan akta, bukti surat itu kan ada dua ya, akta dan bukan akta. Akta pun ada dua, akta autentik dan akta di bawah tangan. Nah, yang ini surat bukan akta. Yang B ini alat bukti tulisan atau surat bukan akta. Dengan merumuskan secara negatif, alat bukti tulisan, surat bukan akta dapat dirumuskan sebagai tulisan-tulisan atau surat-surat yang sudah memenuhi kriteria sebagai alat bukti tetapi tidak memenuhi syarat untuk dapat dikategorikan sebagai akta sebagaimana telah diuraikan di atas. Suatu akta setidaknya harus memenuhi 3 syarat, yaitu menyangkut tujuannya, yaitu sejak semula dimasukkan untuk pembuktian, menyangkut isinya, dan harus ditanda alat bukti tertulis, surat bukan akta, kekuatan pembuktian surat bukan akta diserahkan kepada pertimbangan hakim.